Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Akhlakul Karimah dari Prodi PGSD angkatan 2022 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu keberagaman karakteristik individu? Kalau tidak tahu, yuk kita simak videonya. Selanjutnya, di sini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu ada 5 topik. Yang pertama, pengertian keberagaman. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat keberagaman. Yang keempat, macam-macam keberagaman. Yang kelima atau yang terakhir adalah cara menampilkannya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama. Pengertian. Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, sedangkan karakteristik merupakan bagian dari kepribadian. Jadi, keberagaman karakteristik individu adalah bermacam-macam perbedaan yang dimiliki setiap orang. Untuk yang kedua adalah tujuan dari pembelajaran keberagaman karakteristik individu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu memahami keberagaman karakteristik individu. Yang kedua, peserta didik memahami cara menyikapi keberagaman karakteristik. Di sekolah, banyak murid yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Misalnya, Budi yang berasal dari Jawa, Alin yang berasal dari Papua, Nisa yang berasal dari Padang, dan Umi dari Jakarta. Meskipun mereka berbeda dari latar belakang, mereka tetap berteman baik meskipun berasal dari suku yang berbeda. Selain itu, perbedaan sebagai sarana untuk mengenal satu sama lain. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari keberagaman karakteristik individu itu juga ada 5, yaitu yang pertama, belajar menerima perbedaan atau toleransi. Contohnya itu tadi, belajar menghargai, belajar menerima teman-teman atau orang-orang yang berbeda suku atau ras. Yang kedua, mengajarkan untuk selalu menghargai perbedaan, sama halnya seperti yang pertama. Yang ketiga, mengajak untuk mengenal dan memahami budaya lain, yaitu contohnya saya saling bertukar, saling memperlihatkan untuk dipelajari oleh teman-teman yang lain, entah itu dari suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Yang keempat, belajar bersosialisasi. Yang kelima, memupuk rasa saling menghormati orang yang lebih tua atau menghormati suku atau ras yang berbeda, menghormati bahasa yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu macam beragaman karakteristik individu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam keberagaman karakteristik. Pertama,
yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Di sini apakah ada yang bermain bola? Bola biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Lalu di sini siapa yang bermain boneka? Biasanya boneka dimainkan oleh anak perempuan. Dari sini kita bisa mengetahui kita dilahirkan dengan jenis kelamin yang berbeda. Ada yang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perbedaan jenis kelamin tersebut, diharapkan kita saling memahami satu dan lainnya ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang suku atau ras. Kita tentunya dari semua orang banyak dari berbagai suku yang berbeda. Ada yang berasal dari suku Jawa, Betawi, Sunda, Dayak, Bugis, Madura, Banjar, dan lain-lain. Yang ketiga ada agama atau kepercayaan. Berdasarkan sila-sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka wajib bagi orang Indonesia untuk memiliki agama. Perlu diingat, Indonesia hanya mengakui 6 agama saja, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir yaitu kegemaran. Kegemaran setiap orang pasti berbeda-beda, entah itu kegemaran dalam bermainan, hobi, mata pelajaran, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas tentang salah satu kegemaran dalam mata pelajaran. Di sini pasti ada yang suka matematika kan? Bagaimana dengan seni atau bahasa Inggris? Pasti ada yang menyukai matematika, ada yang menyukai seni, ada juga yang menyukai bahasa Inggris. Yang kedua, kegemaran dalam permainan. Pasti ada beberapa yang suka bermain petak umpet, bermain lompat tali, bermain kelereng. Setiap orang mesti mempunyai kegemaran dalam permainan, tapi jangan dijadikan itu sebagai suatu permusuhan. Yang selanjutnya adalah cara menampilkan keberagaman karakteristik individu di sekolah, yaitu dengan cara membangun sikap toleransi dan saling menghargai antar siswa dan guru. Selain itu, pembagian tugas secara adil juga dapat menjadi salah satu cara terbaik dalam menyikapi keberagaman jenis kelamin dan gender. Oke, kurang lebihnya itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.